Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Dina, Putri, dan Titin ingin membahas tuntas soal-soal yang ada di buku Waren. Jadi teman-teman bisa menggunakan buku Waren versi bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Penulisnya itu ada Waren, James, Jonathan, Ersa, dan juga Amir Abadi Yusuf. Untuk lebih memudahkan memahami soal, kami menggunakan buku yang berbahasa Indonesia, yaitu dari kelompok kami akan membahas soal dari L918 dan juga L919 di halaman 472. Sebelum ke pembahasan soal, kita pahami dulu soalnya. Nah, untuk L918 itu soalnya yaitu ayat jurnal untuk beban piutang tak tertagih dengan menggunakan metode penghapusan langsung dan metode penyisihan. Soalnya itu PT Aditama Internasional menghapus piutang yang dianggap tak tertagih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 sebagai berikut. Pelanggan yang pertama ada Kania Dewi yang berjumlah 21.550. Selanjutnya ada Luciana yang berjumlah 33.925. Ada Susi Megawati 27.565 dan Mita Sasmita 19.460. Totalnya ada 102.500.000. Perusahaan menyiapkan daftar umur piutang berikut pada tanggal 31 Desember 2016. Ini ada disajikan tabel-tabelnya. Pertanyaan A yang itu, buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2016 dengan menggunakan metode penghapusan langsung. Soal B, buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2016 dengan menggunakan metode penyisihan. Yang C, ditanya seberapa besar, lebih besar atau lebih rendah laba neto PT Aditama Internasional pada 2016 dalam metode penghapusan langsung dibanding metode penyisihan. Di L919 yaitu menentukan tanggal jatuh tempo dan bunga wesel. Hitunglah tanggal jatuh tempo dan jumlah bunga saat jatuh tempo untuk masing-masing wesel yang ada tertera di soal-soal ini. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan. Baiklah, untuk Dina itu akan membahas soal L918 yang bagian A. Soalnya yaitu, buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2016 dengan menggunakan metode penghapusan langsung. Ini adalah nama pelanggan dan jumlahnya. Nah, kemudian cara membuat ayat jurnalnya yaitu, untuk penghapusan langsung, ayat jurnalnya adalah bad debt expense pada akun receivable. Bad debt expense yang itu adalah total dari piutang yang ingin dihapus, yaitu 102.500. Kemudian akun receivable kita bagi-bagi per pelanggan. Ada Kania Dewi 21.550, Luciana 33.925, Susi Megawati 27.565 dan Mita Sasmita 19.460.000. Di akun receivable-nya itu kita masukkan ke kredit karena kita ingin menghapus piutang tak tertagihnya. Kita akan membahas eksersis 918 pada soal B yang akan dijelaskan oleh saya Titin Mesyarah dengan soal, buatlah ayat jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2016 dengan menggunakan metode penyisihan dengan asumsi perusahaan memiliki saldo awal akun penyisihan sebesar 95 juta pada 1 Januari 2016 dan perusahaan menggunakan metode menyediakan kolom yang berisikan pelanggan, saldo, jumlah hari telah jatuh tempo. Jumlah hari telah jatuh tempo ini ada pada soal, yaitu
0 sampai 30 hari, 31 sampai 60 hari, 61 sampai 90 hari, 91 sampai 120 hari, dan lebih dari 120 hari. Piutang yang tertera pada soal ini kita pindahkan pada kolom berikut ini. Yang pertama yaitu saldo piutang sebesar 715 juta. Jumlah hari telah jatuh tempo berada pada 0 sampai 30 hari. Selanjutnya yaitu 310 juta pada 31 sampai 60 hari. Kemudian 102 juta pada 61 sampai 90 hari. Selanjutnya 76 juta pada 91 sampai 120 hari. Dan 97 juta pada lebih 120 hari. Kita memindahkan saldo dan juga jumlah hari telah jatuh tempo. Selanjutnya kita menjumlahkannya. Jumlah dari saldo ini adalah 1.300.000. Selanjutnya pada soal diketahui estimasi presentasi piutang tak tertagih. Kemudian pada tabel telah tertera persentase tidak tertagih. Selanjutnya kita pindahkan angka estimasi presentasi piutang tak tertagih ini. Yang pertama itu 0 sampai 30 hari sebesar 1%. Kemudian untuk 31 sampai 60 hari sebesar 2%. Kemudian 61 sampai 90 hari sebesar 15%. Selanjutnya yaitu 91 sampai 120 hari sebesar 30%. Dan lebih dari 120 hari sebesar 60%. Selanjutnya presentasi dari seluruhan ini kita kalikan dengan saldo yang tertera di atas. Seperti 715 juta, kita kalikan 1%, hasilnya itu 7.150.000. Selanjutnya 310 juta, kita kalikan 2%, hasilnya 6.200. Selanjutnya 102 juta, kita kalikan 15%, hasilnya 15.300. Kemudian 76 juta, kita kalikan 30%, hasilnya 22.800.000. Dan 97 juta dikali 60%, hasilnya 58.200.000. Kita mengalihkan presentasi tak tertagih dengan saldo, maka total keseluruhannya adalah 109.650.000. Selanjutnya pada soal diketahui buatlah e-jurnal untuk menghapus piutang tak tertagih tahun 2016 dengan menggunakan metode penyisihan. Dengan asumsi perusahaan tadi memiliki saldo awal akun penyisihan sebesar 95 juta. Jadi saldo awal akunnya sebesar 95 juta. Kemudian estimasi yang tertera pada tabel ini sebesar 109.650.000. Mencari berapa besar angka yang akan kita cantumkan pada metode analisis piutang dengan menggunakan metode penyisihan ini, maka estimasi piutang tak tertagih kita kurangkan dengan saldo awal akun sebesar 14.650.000. Kemudian di soal dikatakannya menggunakan metode penyisihan untuk membuat jurnalnya. Jurnalnya adalah bad debt expense pada allowance for doubtful account
angkanya sebesar 14.650.000. Bad debt expense-nya pada debit dan allowance for doubtful account pada kredit. Kita akan membahas soal C. Soalnya itu, seberapa besarkah lebih besar atau lebih rendah laba neto PT Aditama Internasional pada tahun 2016 dalam metode penghapusan langsung dibandingkan dalam metode penyisihan. Jadi untuk mencari laba netonya kita menggunakan beban penyisihan dikurangkan beban penghapusan langsung. Untuk beban penyisihan ini ada pada soal B yaitu sebesar 109.650.000. Sedangkan untuk beban penghapusan langsung tadi sebesar 102.500.000. Jadi kita kurangkan hasilnya adalah 7.150.000. Beban neto lebih besar 7.150.000 menggunakan metode langsung. Kenapa? Karena beban lebih besar pada metode penyisihan yaitu sebesar 109.650.000 dan lebih kecil pada metode penghapusan yaitu sebesar 102.500.000. Maka dengan ini laba neto lebih besar 7.150.000 menggunakan metode langsung. Kalau beban tadi lebih besar berarti laba lebih dikit. Kita cari beban yang lebih dikit yaitu pada metode penghapusan langsung sebesar 102.500.000. Baiklah, saya Putri Mahasari dari kelompok 6 akan membahas buku Waran chapter 9 halaman 440 exercise 9-19. Baiklah, ini soalnya. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang pertama yaitu yang pada tanggal 3 Januari. Yang A, yang pertama kan yang dicari itu adalah tanggal jatuh tempo. Berarti kita mencari dulu yang tanggal jatuh temponya. Tanggal jatuh tempo. Nah, di sini langkah pertama dalam mencari tanggal jatuh tempo, kita harus menghitung dulu berapa hari pada bulan-bulan 2016 itu. Misalnya yang pertama itu ada bulan Januari. Bulan Januari itu sebanyak 31 hari. Berarti di Januari ada 31 hari. Lalu di soal tanggal wesel tagihnya itu pada 3 Januari. Berarti di sini kita kurangkan 3 hari pada Januari. Jadi di Januari itu ada sebanyak 28 hari. Nah, ini akan kita kurangkan dengan jangka waktu tagih di bulan Januari, yaitu 120 hari. Nah, berarti di sini ada 120 hari. Kita kurangkan di Januari, itu jadinya 92 hari. Nah, 92 hari ini akan kita kurangkan lagi pada bulan Februari. Pada soal sudah dikatakan pada Februari itu 29 hari. Berarti di Februari akan kita kurangkan sebesar 29. Ini hasil pengurangannya 63. Lalu akan dikurangkan lagi pada bulan Maret. Maret ada sebesar 31 hari. Lalu akan kita kurangkan lagi pada bulan April. April sebesar 30 hari. Nah, sisa 2 hari. 2 hari ini pada bulan Mei. Maka tanggal jatuh tempo pada 2 Mei 2016. Nah, ini untuk mencari tanggal jatuh temponya. Lalu ada yang dicari pada soal itu jumlah bunga saat jatuh tempo. Berarti kita akan mencari jumlah
bunga saat jatuh tempo. Nah, mencari jumlah bunga pada saat jatuh tempo ini memiliki rumus nilai nominal dikali tingkat bunga dikali N per 360. Nah, N ini jangka waktu tagihnya. Tinggal kita masukkan ke angka-angkanya. Nilai nominal pada 3 Januari itu sebesar 80 juta. Kita kali tingkat bunganya 6%. Kita kali N-nya itu 120 per 360. Kita kalikan semua sehingga dapat jumlah bunganya itu sebesar 1.600.000. Nah, ini untuk penyelesaian yang A. Baiklah, sekarang kita akan membahas yang bagian B-nya. Itu langkah-langkahnya sama dengan mencari yang A tadi. Kita kurangkan dulu di Februarinya ini. Karena dalam soal Februari itu ada 29 hari. Dan tanggal wesel tagihnya itu 20. Berarti kita kurangkan. Hasilnya 9 hari. Nah, 9 hari ini akan kita kurangkan di jangka waktu tagihnya, yaitu 30 hari. Berarti 30 hari. Kita kurangkan 9 hari di Februari tadi. Sehingga hasilnya 21 hari. Nah, karena 21 hari ini belum mencapai 1 bulan, berarti disinilah tanggal jatuh temponya, yaitu pada bulan Maret. 21 hari. Maka tanggal jatuh tempo pada 21 Maret maksud saya 2016. Oke, ini untuk tanggal jatuh temponya. Selanjutnya mencari jumlah bunga saat jatuh tempo. Rumusnya sama, yaitu nilai nominal dikali tingkat bunga dikali N per 360. Kita masukkan nilai nominalnya yang B 27 juta dikali tingkat bunganya 4% dikali N-nya 30 per 360. Nah, kita kalikan semuanya sehingga dapat jumlah bunga saat jatuh temponya itu sebesar 90.000. Ini untuk pembahasan bagian B. Oke, sekarang pembahasan bagian C. Langkah-langkahnya sama, langsung saja saya tunjukkan. Itu pada 24 Mei. Berarti kita kurangkan dulu Mei. Mei ada 31 hari. Kita kurangkan pada tanggal wesel tagihnya 24. Itu dapat hasilnya 7 hari. Nah, 7 hari ini kita kurangkan dengan jangka waktu tagihnya selama 45 hari. Kita kurangkan 7, maka hasilnya 38 hari. Masih bisa kita kurangkan pada bulan Juni. Juni ada 30 hari, kita kurangkan sisanya 8 hari. Nah, 8 hari ini pada bulan Juli. Maka tanggal jatuh tempo pada 8 Juli 2016. Oke, ini untuk tanggal jatuh temponya. Selanjutnya
jumlah bunga saat jatuh tempo, tinggal masukkan angkanya. Nilai nominalnya 62.500 dikali tingkat bunganya 8% dikali N-nya 45 per 360. Kita kalikan semua sehingga dapat hasilnya 625.000. Oke, ini untuk pembahasan bagian C. Selanjutnya yang D. Agustus ada 31 hari, berarti sangat gampang ini. Agustus 31 hari. Lalu tanggal wesel tagihnya 30, berarti sisa 1 hari. 1 hari akan kita kurangkan dengan 90 hari jangka waktu tagih. Berarti 90 hari dikurang 1, sisa 89 hari. Kita kurang lagi pada bulan September. September itu sebanyak 30 hari. Sisa hari 59 kita kurangkan pada bulan Oktober. Oktober 31 hari. 28. Nah, ini belum sampai 1 bulan, berarti tanggal jatuh temponya pada bulan November. Maka tanggal jatuh tempo pada 28 November 2016. Oke, ini untuk tanggal jatuh tempo. Selanjutnya jumlah bunga saat jatuh tempo. Masukkan angkanya, nilai nominalnya 30 juta dikali tingkat bunganya 5% dikali N-nya 90 per 360. Kita kalikan semua sehingga dapat hasilnya 375.000. Nah, ini untuk pembahasan bagian D. Oke, selanjutnya pembahasan bagian E. Kita kurangkan lagi pada bulan Oktober. Oktober ada 31 hari. Kita kurangkan tanggal wesel tagihnya itu 4 Oktober. Dapat hasilnya 27 hari. Lalu kita kurangkan dengan jangka waktu tagihnya 90 hari. Kita kurang pada Oktober ada 27. Sisanya 63, kita kurangkan pada bulan November. November ada 30 hari. Sisa 33. Desember kita kurangkan lagi di bulan Desember ada 31 hari. Sisa 2. Maka 2 ini pada bulan Januari 2017. Oke, maka tanggal jatuh tempo pada 2 Januari 2017. Oke, sekarang mencari jumlah bunga saat jatuh temponya. Masukkan nilai nominalnya 40 juta dikali tingkat bunganya 7% dikali N-nya 90 per 360. Kita kalikan semuanya sehingga dapat hasilnya 700.000. Ini untuk pembahasan bagian E. Demikian pembahasan soal buku Waren Pengantar Akuntansi 1 oleh kelompok 6. Semoga bermanfaat untuk semua.
Dan mohon maaf bila ada salah kata. Kami kelompok 6 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.